hasil pelaksanaan PEKPP BPOM tahun 2024 dan penetapan target IPP BPOM dan UPP untuk periode Renstra 2025 sampai 2029. Karena IPP ini tetap menjadi target, menjadi indikator di level Renstra baik di BPOM maupun di UPP. Lanjut. Belum tayang ya? Oke. Baik, untuk nanti outline-nya kami akan menyampaikan pelaksanaan PKPP BPOM tahun 2024, kemudian beberapa rekomendasi hasil penilaian UPP tahun 2024, dan kami nanti di akhir akan menyampaikan target IPP BPOM tahun 2025 sampai 2029. Boleh langsung ke slide 4. Ya. Mungkin ini sebagian besar dari Bapak Ibu sudah terpapar ya terkait dengan rangkaian kegiatan PEKPP di lingkup internal BPOM di tahun 2024. Insya Allah untuk perencanaan PEKPP internal di tahun 2025 juga masih tetap secara umum timelinenya sama seperti ini, namun mungkin secara tanggal gitu ya, mungkin masih ada pergeseran-pergeseran. Ini untuk PEKPP dimulai dari entry meeting yang biasanya akan dihadiri oleh pimpinan, disampaikan uh, pada entry meeting itu kami akan sampaikan toolsnya secara menyeluruh ya, 6 aspek dari pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu seperti apa toolsnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan periode pengisian formulir F01 dan upload data dukung pada aplikasi Efortala. Kemudian juga paralel ini dibuka juga pengisian form F03 atau survei kepuasan pengguna layanan ya terkait dengan layanan yang diberikan oleh UPP. Itu periodenya sekitar 3 minggu. Kemudian selanjutnya dilakukan review mandiri oleh tim penilai PEKPPP. Tim penilai ini terdiri dari uh, tim kerja pengembangan pelayanan publik, tim kerja organisasi RB, dan tim kerja tata laksana di Biro Hukum dan Organisasi. Kemudian mulai tahun ini juga kami melibatkan Biro Perencanaan dan Keuangan ya sebagai tim penilai internal PEKPP BPOM. Karena kami menimbang bahwa Roren juga perlu terlibat dalam proses penilaian ini karena di Roren ada tim Monef juga ya, Monef Kinerja, dan juga ada tim pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial gitu ya, yang erat kaitannya dengan implementasi penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif gitu. Kemudian setelah review mandiri oleh tim penilai internal, ini dilakukan wawancara dan verifikasi data antara tim penilai dengan UPP. Kemudian kami buka kembali untuk penambahan data dukung dari hasil des tersebut kan ada misalnya data dukung tambahan yang dimintakan oleh tim penilai, itu kami buka kembali Efortala untuk bisa disubmit ulang gitu ya. Kemudian dilakukan panel hasil PEKPPP. Nah, tahun lalu untuk Loka itu masih terpisah ya apa namanya periode review dan penilaiannya itu dilakukan mandiri oleh tim dari Biro Hukum dan Organisasi. Namun mungkin kami akan formulasikan untuk tahun ini karena Loka itu tahun lalu sudah istilahnya sudah melalui tahapan pilot project itu ya, penilaian pertama itu sudah ada untuk menilai baseline, sehingga tahun ini mungkin waktu penilaiannya akan diseragamkan dengan UPP-UPP yang lainnya. Kemudian dari hasil panel tadi akan dilakukan finalisasi hasil penilaian dan hasilnya akan disampaikan pada exit meeting. Setelah exit meeting akan dilakukan penandatanganan berita acara oleh ketua tim penilai di masing-masing UPP dan juga oleh kepala masing-masing UPP. Kemudian pada saat
REN juga telah diberikan piagam penghargaan gitu ya. Kemudian di Desember kami di Biro Hukum dan Organisasi akan melakukan penyusunan laporan. Lanjut, untuk indeks pelayanan publik di lingkup di hasil tahun 2024 ini sebetulnya sudah kami sampaikan pada saat REN, namun kami izin sampaikan secara singkat ya. Eh, Kami sampaikan kembali untuk di lingkup BPOM Pusat ini sudah cukup tinggi di mana hampir seluruhnya itu sudah di atas 4,51 di mana 4,51 itu adalah batas untuk memperoleh predikat pelayanan prima. Namun masih ada 3 UPP baru yang masih di bawah 4,5 yaitu Balai Kalibrasi, Balai Pengujian Produk Biologi dan PPSDM POM. Lanjut. Kemudian untuk lanjut, nah ini untuk yang balai besar, balai POM ini ada 2 balai besar POM ya yang memperoleh nilai sempurna gitu ya 5. Itu Balai Besar POM di Surabaya dan Jogja. Kemudian untuk balai besar seluruhnya sudah memperoleh nilai predikat pelayanan prima ya. Boleh ke slide berikutnya aja. Untuk balai besar balai POM ya, untuk ini kami urutkan dari yang tertinggi gitu ya. Untuk balai POM yang masih belum memperoleh predikat pelayanan prima ada Tasikmalaya, Payakumbuh, ini rata-rata adalah balai POM baru yang meningkat apa namanya klasifikasinya dari loka menjadi balai di tahun 2022 ya. Ada Tasikmalaya, Payakumbuh, Tangerang, Palopo, Jember, Bogor, Kediri, dan Surakarta ini masih belum memperoleh pelayanan prima. Lanjut. Kemudian untuk Lokapom ini kami apresiasi ya, terutama karena ada lokal Lokapom yang perolehannya sudah prima gitu ya, sudah melebihi balai-balai gitu ya. Ada Lokapom di Kota Bau-Bau, Lokapom di Kabupaten Sanggau, Lokapom di Kabupaten Tanah Bumbu, Lokapom di Kabupaten Bungo, dan Lokapom di Kota Balikpapan. Ini sudah pelayanan prima. Namun masih ada juga loka yang masih di bawah 3,51 di mana 3,51 itu adalah predikat batas bawah untuk predikat baik, itu masih ada Lokapom di Kabupaten Aceh Selatan. Ini kami sampaikan kembali untuk IPP Lokapom di tahun 2024. Ini kami urut juga berdasarkan nilai IPP-nya. Kemudian lanjut. Nah, untuk rekapitulasi ya ini tadi ada 58 secara total dari 94 UPP ya tiga loka baru ya Sambas, Belu, dan Sumba Timur ini memang belum dilakukan penilaian IPP untuk tahun 2024. Baru kami sampaikan saja toolsnya untuk 3 loka POM baru tadi melakukan self assessment kira-kira sudah sejauh mana perolehannya gitu ya. Sehingga belum dilakukan evaluasi di tahun 2024. Nah, dari total 94 UPP yang dilakukan penilaian PEKPP di tahun 2024, 58 UPP sudah memperoleh pelayanan prima, kemudian 13 UPP memperoleh predikat sangat baik, 20 UPP memperoleh predikat baik, 2 UPP memperoleh predikat baik dengan catatan, dan 1 UPP memperoleh predikat cukup dengan catatan gitu. Ini sudah cukup baik di mana sudah lebih dari 50% UPP di lingkungan internal BPOM sudah memperoleh kategori pelayanan prima. Lanjut. Kemudian untuk rekapitulasi capaian per aspek dari 6 aspek yang dinilai pada PEKPPP, aspek yang paling tinggi itu ada di 2 aspek, yaitu aspek kebijakan pelayanan dan SAFPLAS gitu ya. Ini cukup tinggi nilainya, sudah di 4,6. Ini indeks keseluruhan ya, rata-rata di lingkup BPOM gitu ya. Namun masih ada aspek yang masih cukup rendah gitu ya, yaitu aspek inovasi gitu ya, masih di 3,69. Ini salah satu upaya untuk mendorong nilai di aspek
inovasi ini, kami tahun lalu mulai melaksanakan kompetisi inovasi di lingkup internal BPOM atau KOIN gitu ya. Insya Allah di tahun ini pun kami akan usahakan tetap terselenggara KOIN tersebut ya, walaupun dalam apa ya, periode eh, efisiensi anggaran gitu ya. Namun kami tetap usahakan akan tetap menyelenggarakan kompetisi inovasi di lingkungan BPOM. Namun mungkin nanti mekanismenya akan kami eh, sesuaikan gitu ya. Apakah tetap mendatangkan panelis dari luar BPOM gitu ya, atau misalnya kita apa namanya, memberdayakan para pakar, para pimpinan di lingkup internal BPOM untuk menghemat eh, biaya atau anggaran penyelenggaraannya, karena memang cukup besar anggaran yang dibutuhkan jika harus mendatangkan panelis dari luar BPOM, karena harus menyampaikan itu honor gitu. Lanjut. Kemudian untuk capaian indeks pelayanan untuk IPP BPOM di tahun 2024, ini IPP BPOM ini merupakan rata-rata dari seluruh IPP, seluruh UPP pusat, kecuali tadi ya PPSDM dan 3 UPT di lingkup P3MN, dan rata-rata UPT, kecuali 8 Balai POM baru dan 31 Lokapom. Jadi Lokapom walaupun sudah dilakukan penilaian ya tahun lalu, dan 8 Balai POM baru sudah dilakukan penilaian, namun belum menjadi pembagi untuk IPP BPOM. Untuk IPP BPOM tahun 2024 sendiri ini sudah cukup tinggi ya. Sudah di mana targetnya itu 4,7, namun kita memperoleh IPP untuk di lingkup BPOM ya 4,87. Jadi memang sudah di atas targetnya. Lanjut. Nah, kemudian untuk pelaporan dan sertifikat PEK PPP, mungkin Bapak Ibu membutuhkan sertifikat dan laporan ya. Mungkin laporan ini yang paling penting untuk bahan atau data dukung Bapak Ibu menyusun laporan kinerja masing-masing UPT ya, masing-masing UPP. Ini bisa diunduh pada link terlampir ya. Ini nanti bahannya juga bisa dimintakan ke Roren. Jadi di laporan PEKPP masing-masing UPP itu sudah ada indeks masing-masing UPP. Ini bisa dilihat juga indeks per aspeknya masing-masing UPP, kemudian detail dari hasil penilaian per aspek juga sudah kami tuangkan, udah masing-masing tim penilai tuangkan dalam laporan tersebut, sehingga Bapak dan Ibu sebagai PIC penyusunan Lapkin mungkin akan lebih mudah eh, nantinya menuangkan eh, pada saat menuangkan menjabarkan pencapaian indikator IPP ini untuk penyusunan laporan kinerja di masing-masing UPP. Ini sekali lagi ya bisa diunduh di link terlampir. Lanjut. Nah, kemudian di tahun lalu Kementerian Pan-RB melakukan juga memang secara rutin ya melakukan penilaian PEK PPP nasional. Tahun lalu memang hanya diminta satu lokus ya dari masing-masing KL gitu. Kemudian BPOM menyampaikan lokusnya yaitu Balai Besar POM di Surabaya, dan kami apresiasi bahwa Balai Besar POM di Surabaya memperoleh peringkat 3 besar perolehan nilai tertinggi KL dengan nilai 4,88 gitu ya dari Kementerian Pan-RB dengan kategori pelayanan prima. Lanjut. Ini mungkin nanti akan izin kami sampaikan secara singkat saja rekomendasi hasil penilaian dari masing-masing aspek yang ada di PEK PPP. Untuk aspek pertama yaitu kebijakan pelayanan, ini rekomendasinya yang pertama untuk melakukan peninjauan ulang standar pelayanan di masing-masing UPP minimal 1 kali dalam 1 tahun, dan jenis layanannya itu harus mengacu pada PERBEPOM 28 2022 itu tentang format SP-nya juga ya harus mengacu pada PER 28 2022 tentang standar pelayanan di lingkungan BPOM.
Kemudian kami juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pelaksanaan FKP atau forum konsultasi publik sebelum menetapkan SP ya dilakukan kan FKP forum konsultasi publik. Ini pelaksanaan FKP ini agar mengikutsertakan 5 unsur masyarakat eh, yang terdiri dari pengguna layanan. Pertama pengguna layanan, kemudian yang kedua ahli, praktisi atau akademisi, kemudian yang ketiga instansi terkait. Ini bisa misalnya eh, ombudsman di wilayah Bapak Ibu masing-masing atau dinas kesehatan atau dinas koperasi UMKM yang sekiranya eh, banyak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Bapak Ibu sekalian. Kemudian organisasi masyarakat sipil ini misalnya LSM-LSM yang biasanya ikut terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau KIE di Balai Besar Balai POM atau di unit kerja Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Ini perlu dilibatkan juga sebagai unsur keempat dan unsur yang terakhir adalah media massa. Kemudian kami juga merekomendasikan untuk SP yang telah ditetapkan tadi untuk 6 komponen service delivery-nya. SP ini kan ada 14 komponen ya, ada 6 komponen service delivery dan 8 komponen manufacturing. Namun cukup 6 komponen service delivery saja ini yang dipublikasikan ya. Dipublikasikannya dalam berbagai media gitu ya, baik media elektronik maupun non elektronik, kemudian ke media sosial, subsite dan aplikasi yang bisa diunduh. Nah, aplikasi yang bisa diunduh ini kita BPOM sudah memiliki aplikasi PPID BPOM Mobile. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan aplikasi PPID BPOM Mobile sebagai media publikasi untuk keterwakilan publikasi pada aplikasi yang bisa diunduh. Kemudian rekomendasi keempat sama ya SKM juga harus dipublikasikan gitu ya. Tadi bisa memanfaatkan aplikasi PPID BPOM Mobile. Ini mekanismenya bisa bersurat atau bermuta dinas ke Biro Hukum dan Organisasi untuk kemudian kami bantu untuk publikasikan pada aplikasi PPID BPOM Mobile. Kemudian Bapak dan Ibu juga perlu segera melakukan tindak lanjut SKM yang dibuktikan dengan laporan TLSKM dan melakukan pengecekan secara rutin pada aplikasi Sapa Apip di mana kami di tim kerja pengembangan pelayanan publik secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data dukung masing-masing rencana aksi tindak lanjut SKM yang disampaikan oleh masing-masing UPP. Kemudian juga untuk melakukan SKM dan menyusun laporan SKM mandiri. Nah, terkait dengan SKM mandiri ini, saat ini kan di Sapa Apip sudah terfasilitasi gitu ya, Bapak dan Ibu, secara otomatis ketika melakukan SPKP dan SPAK juga akan terrekord SKM bulanannya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi data dukung pelaksanaan SKM mandiri yang kalau misalnya secara periodisasinya lebih cepat, misalnya ini kan bisa bulanan gitu ya, sehingga TL-nya pun kan bisa lebih cepat gitu ya, sehingga nanti untuk kecepatan tindak lanjut SKM ada poin pertanyaan indikator terkait dengan kecepatan tindak lanjut SKM itu bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi jika memanfaatkan laporan bulanan yang di ASAP APIP tersebut. Lanjut untuk aspek yang kedua, rekomendasi untuk aspek profesionalisme SDM. Gitu ya. Ini yang pertama terkait dengan peningkatan motivasi kerja pegawai ini masih banyak UPP yang belum memperoleh nilai maksimal di indikator ini padahal indikator tersebut itu cukup terbuka gitu ya, cukup terbuka lebar untuk memperoleh nilai maksimal. Karena sudah cukup banyak mekanisme yang Bapak Ibu bisa sampaikan dan kami yakin juga sudah dilakukan sebetulnya di masing-masing UPP ya. Misalnya olahraga bersama, kemudian misalnya ada rapat koordinasi rutin di mana pimpinan menyampaikan melakukan monitoring, evaluasi dan motivasi kinerja gitu ya. Kemudian penyampaian quotes-quotes motivasi, kemudian konseling dan klinik psikologi itu sebetulnya sudah bisa menjadi data dukung pada indikator
mekanisme peningkatan motivasi kinerja pegawai. Kemudian yang kedua terkait dengan kode etik petugas layanan ini rata-rata memang masih belum semua UPP ya yang punya SK kode etik sendiri masih eh, menggunakan SK kode etik kode perilaku pegawai di lingkungan BPOM ya, KEPK 8 tahun 2022 kalau nggak salah. Yang memang pada KEPK tersebut belum mencakup ini unsur penghargaan, sehingga ketika UPP sudah menyusun ke SK kode etik sendiri, SK kode etik di lingkup UPP-nya masing-masing itu kami harapkan kelima unsur ini sudah termuat gitu ya. Yang pertama hak dan kewajiban, kemudian larangan KKN, larangan diskriminasi, kemudian memuat juga sanksi dan penghargaan. Kemudian yang ketiga ini kalau tadi adalah yang kedua adalah SK kode etik petugas layanan, ini yang ketiga adalah SK pemberian penghargaan gitu ya, reward and punishment. Nah ini rata-rata juga ada yang sudah menetapkan ya, memang sebagian kecil belum menetapkan, namun ada juga yang sudah menetapkan. Namun yang menetapkan pun belum menyampaikan bukti dukung implementasinya gitu ya. Jadi kami harapkan uh, selain ada SK juga ada bukti implementasi. Misalnya bukti implementasi itu dalam bentuk kertas kerja pemberian penghargaan pegawai, misalnya penyampaian pegawai teladan misalnya. Ada kertas kerjanya gitu ya yang menjadi dasar kenapa seorang pegawai itu diberikan predikat atau penghargaan, misalnya pegawai berprestasi di tahun sekian, atau misalnya periodenya misalnya 3 bulan, dia employee of 3 months gitu ya. Nah, kami harapkan kertas kerja tersebut menjadi dasar dan menjadi bukti implementasi pelaksanaan pemberian reward and punishment kepada pegawai. Kemudian yang keempat, ini terkait dengan penggunaan PIN atau atribut logo unit pelayanan gitu ya. Nah ini memang beberapa UPP masih ada yang belum memiliki atau menyampaikan bukti dukung bahwa petugas layanannya menggunakan atribut pelayanan yang membedakan si petugas itu dari pegawai lainnya gitu ya. Kemudian juga mungkin bisa membuat slogan gitu ya. Kalau misalnya maskot dirasa terlalu berat, itu mungkin bisa membuat slogan-slogan terkait dengan uh, penyelenggaraan layanan gitu ya. Bisa berupa jargon-jargon yang sifatnya positif, yang merupakan singkatan dari apa namanya, kata-kata positif penyelenggaraan layanan, misalnya sigap, singkatan dari apa gitu. Itu bisa dilakukan untuk meningkatkan indeks pada indikator ini. Lanjut untuk rekomendasi pada aspek berikutnya. Yang aspek ketiga yaitu aspek sarpras. Ini rekomendasi yang pertama ini bagi Lokapom yang atau Balai Pom baru yang gedung atau bangunan kantornya masih sewa, belum memiliki gedung sendiri gitu ya, dapat menggunakan atau menyampaikan sarpras yang ada pada MPP. Namun tetap kami harapkan untuk memenuhi ketersediaan sarpras layanan publik di kantor gedung kantornya secara bertahap. Nah, ini terkait dengan efisiensi anggaran di tahun 2025 ini, mungkin kami juga mengerti gitu ya, mungkin Bapak Ibu sekalian terutama di UPP, mungkin ada juga yang sudah berhitung bahwa oh kalau kita menyelenggarakan layanan tahun ini di MPP gitu ya, mungkin untuk kegiatan lain tidak akan terlaksana gitu, sehingga ada prioritas-prioritas yang Bapak Ibu telah pikirkan gitu ya, sehingga mempengaruhi penyelenggaraan layanan di MPP gitu ya. Nah ini juga akan menjadi pertimbangan kami ketika nanti mungkin dalam melakukan monef penyelenggaraan layanan khususnya di MPP. Dan penyediaan sarpas juga kan tentu dengan apa namanya efisiensi yang cukup besar ini
Tentu Sarpras juga menjadi salah satu yang efisiensinya paling besar ya di atas 90% ini juga nanti eh, mungkin ini juga akan menjadi eh, apa namanya ya, bukan penurun indeks ya, tapi menjadi ya kami akan mungkin dalam tanda kutip maklum gitu ya kalau misalnya indeks di aspek Sarpas ini mungkin pada beberapa unit penyelenggara pelayanan publik tertentu gitu belum maksimal. Kemudian rekomendasi yang kedua ini sama ya terkait dengan Sarpas tapi khusus terkait dengan penyediaan dan pemeliharaan Sarpas bagi kelompok rentan. Nah ini juga eh, mungkin bisa secara bertahap dipenuhi sekali lagi dengan mempertimbangkan skala prioritas dengan ketersediaan anggaran yang ada. Lanjut. Untuk rekomendasi aspek yang keempat terkait dengan sistem informasi pelayanan publik. Nah ini yang pertama terkait dengan SIPP non elektronik. Ini non elektronik ini sebetulnya mudah Bapak Ibu ya. Karena tidak harus media cetak yang misalnya media cetak itu mungkin dalam bayangan sebagian dari Bapak Ibu, mungkin media cetak itu harus apa namanya menayangkan berita atau iklan di koran gitu ya, tapi tidak harus seperti itu, tapi mungkin bisa dengan hal-hal yang sederhana misalnya dengan mencetak atau bisa print sendiri gitu ya, misalnya 6 komponen eh, dari standar pelayanan itu apa namanya service delivery di standar pelayanan itu dibuatkan infografisnya kemudian dicetak di kertas eh, bisa di kertas HVS gitu ya kertas biasa gitu kemudian bisa ditaruh di akrilik dan dipajang di ruang di meja di loket layanan atau di ruang layanan itu sudah merupakan eh, publikasi SIPP non elektronik gitu ya. Kalau misalnya uh, anggaran efisiensi untuk anggaran apa namanya untuk pencetakan brosur, leaflet atau buku saku ini tahun ini mungkin sudah tidak ada lagi karena efisiensi anggaran gitu ya. Bisa tadi triknya dengan dengan hal-hal yang sederhana seperti itu ya, mencetak, membuat infografis, kemudian dicetak sendiri, di print sendiri, kemudian bisa apa namanya ditempel di akrilik atau di papan pengumuman di ruang layanan. Yang kemudian yang kedua, ini memanfaatkan subsite.pom.go.id yang sudah disediakan oleh Pusdatin dan juga SIPPN dari Kementerian Pan-RB untuk dikelola secara rutin. Ya, ini untuk subsite kami rasa ini sudah cukup baik, namun untuk SIPPN ini eh, perlu lebih baik lagi gitu ya, karena mungkin beberapa UPP masih belum eh, melakukan pengisian secara lengkap jenis layanan yang diselenggarakan oleh UPP-nya gitu ya dan kelengkapan-kelengkapan informasi yang harus ada gitu di masing-masing jenis layanan itu mungkin belum semua UPP lengkap pengisiannya di SIPPN. Yang kemudian yang ketiga ini menghubungkan subsite dengan informasi publik yang berupa standar pelayanan, SKM, penilaian kinerja pemberi layanan. Ini bisa bentuknya laporan kinerja ya, pemberian kinerja pemberi layanan ini atau SKP. Kemudian FAQ ya, ini bisa dibuat sendiri FAQ untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul atau sering ditanyakan kepada Bapak Ibu sekalian di masing-masing UPP dan sudah dibuatkan FAQ-nya ini sudah bisa ditayangkan juga di subsite ya. Kemudian pengelolaan keuangan ini bisa menyampaikan misalnya eh, laporan keuangan gitu ya, itu kan bisa di-upload di subsite juga. Lanjut. Untuk rekomendasi yang kelima terkait dengan konsultasi dan pengaduan. Ini ada 3 rekomendasi. Yang pertama meningkatkan Sarpas pendukung konsultasi dan pengaduan eh, serta melakukan tindak lanjut pengaduan yang masuk pada berbagai media yang telah disediakan oleh UPP. Nah ini mungkin perlu terkait dengan ini highlightnya adalah terkait dengan tindak lanjut pengaduan. Kemudian yang kedua memaksimalkan fungsi SP4N lapor ini karena memang masih sedikit gitu ya jika dibandingkan dengan keseluruhan
pengaduan atau permintaan informasi yang masuk ke secara keseluruhan ke BPOM dan ke masing-masing UPP gitu ya, pemanfaatan SP4N lapor ini masih sangat kecil gitu ya, sehingga kami mendorong UPP untuk menyampaikan kepada seluruh pengguna layanannya atau ke seluruh stakeholdersnya untuk juga memanfaatkan SP4N lapor sebagai sarana melakukan pengaduan maupun permintaan informasi. Kemudian yang ketiga, menyediakan ruangan khusus konsultasi atau pengaduan yang terpisah dari loket layanan. Nah ini eh, kami tidak mengharuskan gitu ya, khusus ruang khusus eksklusif gitu ya, ruang konsultasi dan pengaduan gitu ya. Namun ruang ini, ruang konsultasi dan pengaduan yang terpisah ini bisa merupakan ruang berbagi pakai. Misalnya di beberapa UPT itu ada ruang misalnya yang digunakan untuk pemeriksaan saksi dan tersangka gitu ya, yang dimiliki oleh yang dikelola misalnya oleh eh, tim Pemdik gitu ya. Nah itu juga kan nggak setiap hari gitu ya dilakukan pemeriksaan dan setiap waktu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka gitu ya. Nah itu ruangan itu juga bisa digunakan berbagi pakai gitu ya untuk ruangan khusus konsultasi atau pengaduan. Nah, ruangan khusus ini terpisah ini fungsinya adalah jika ada konsumen atau pengguna layanan yang menginginkan eh, apa namanya pengaduan itu mereka lakukan di ruangan yang tertutup gitu ya. Mungkin mereka ingin menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya misalnya whistleblowing atau sifatnya pengaduan yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak gitu ya. Itu uh, nah mereka menginginkan privasi gitu ya. Itu bisa disediakan ruangan khusus yang tidak harus eksklusif digunakan untuk khusus konsultasi dan pengaduan, tapi bisa berbagi pakai dengan ruangan lain yang ada. Gitu. Lanjut. Ini yang terakhir terkait dengan rekomendasi untuk aspek inovasi pelayanan publik. Nah, ini kami mendorong UPP untuk terus mempertahankan dan mengembangkan inovasi yang dimiliki. Jadi semangatnya adalah inovasi yang sudah ada ini jangan lahir kemudian mati gitu ya. Jangan apa namanya lahir satu mati satu gitu ya. Tapi eh, tetap walaupun eh, inovasi itu ide-idenya itu terus ada gitu ya, tapi kami harapkan menjadi pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang sudah ada. Misalnya ada ide baru gitu ya, bukan tempel. Ide baru itu jangan jadi inovasi yang baru gitu ya, tapi bisa diintegrasikan dengan inovasi yang sudah ada sehingga inovasi yang sudah ada ini tetap berlanjut gitu ya kemanfaatannya. Karena untuk indikator yang pertanyaan di indikator di aspek 6 ini, pertanyaan nomor 29 itu adalah highlights-nya adalah keberlanjutannya gitu ya, karena umur inovasi itu di situ yang ditekankan adalah sudah lebih dari 1 tahun gitu. Bahkan untuk mengikuti kompetisi inovasi, untuk ikut kompetisi inovasi pelayanan publik ya KIPP di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB, itu usia inovasinya itu minimal kan 2 tahun gitu ya, sehingga ini diharapkan inovasi-inovasi pelayanan publik ini terus berkelanjutan gitu ya, tidak tidak hanya lahir banyak, muncul banyak inovasi tapi tidak berlanjut gitu ya. Itu semangat yang disampaikan oleh Menpan. Kemudian yang kedua, eh, untuk UPP yang belum memiliki inovasi pelayanan publik gitu ya, dapat belajar studi tiru atau studi banding gitu ya ke UPP yang sudah baik gitu ya, sudah memperoleh penghargaan terkait dengan inovasi pelayanan publiknya. Misalnya kita sudah punya 4 inovasi yang masuk ke top 45 maupun top 99 KIPP gitu ya. Ada Bepo Mobile, ada Gempur Jatim, ada Berpendar, ada Rumah Siripo gitu ya. Kemudian tahun 2024 pun kan kita melaksanakan koin ya, kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkup BPOM itu sudah menghasilkan top 24 dan top 8 gitu ya, sehingga Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki inovasi atau inovasinya ingin dikembangkan lebih lanjut bisa belajar ke para pemenang kompetisi tersebut gitu. Lanjut.
Nah, ini di bagian akhir kami ingin menyampaikan sedikit terkait dengan target untuk IPP BPOM dan IPP masing-masing UPP untuk 2025 sampai dengan 2029. Nah, untuk target IPP BPOM tahun 2025 sampai 2029 ini di 2025 kita mulai dari 4,35. Kenapa targetnya ini lebih rendah gitu ya? Sementara kan di 2024 kita sudah 4,87 gitu ya. Nah, kami menetapkan 4,35 ini karena yang pertama tadi untuk lokal dan balai baru yang pada tahun 2024 kemarin tidak menjadi pembagi untuk indeks IPP BPOM, penghitungan IPP BPOM gitu ya, mulai tahun 2025 dan seterusnya itu sudah menjadi pembagi indeks gitu ya. Sehingga itu tentu saja akan secara keseluruhan karena IPP BPOM adalah rata-rata dari IPP di masing-masing UPP, sehingga itu akan tentu akan apa ya menurunkan gitu ya IPP BPOM karena kita ketahui bersama tadi dari hasil PEK PPP 2024 itu IPP terutama di lingkup lokal gitu ya masih banyak yang belum di atas 4,5 gitu ya. Sehingga kami tetapkan targetnya setelah menghitung target setelah mempertimbangkan dan mengexercise gitu ya. Kami tetapkan target IPP BPOM di 2025 itu 4,35 dan secara bertahap naik sehingga kami harapkan di 2029 bisa mencapai 4,60 untuk IPP BPOM. Kemudian lanjut di slide berikutnya ini ada sekitar 10 slide ini kami sampaikan target IPP untuk masing-masing UPP untuk tahun 2025 sampai 2029. Nah, ini untuk penetapan target ini kemarin sudah dipandu juga oleh teman-teman di tim kerja perencanaan ya di Roren juga. Dan ini sudah melalui DES juga kami dengan masing-masing UPP gitu ya sehingga kami harapkan ini sudah tidak ada lagi apa ya sudah tidak ada lagi dispute gitu ya untuk target 2025 sampai 2029 ini. Untuk di UPP pusat ini UPP pusat kan ada 21 ya untuk 15 UPP ini kami targetkan di 2025-nya itu di baseline 2025-nya itu 4,70. Kemudian untuk Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 4,65, standar standar obat dan standar obat 4,60, kemudian 3 balai di lingkup P3MN kami tetapkan targetnya 4,40 dan PPSDM POM masih di 4,05. Kemudian untuk klaster kedua, klaster Balai Besar POM, ini seluruhnya karena kami lihat untuk realisasi IPP di 2024-nya sudah baik, hampir seluruhnya sudah sangat baik ya, sudah prima gitu ya, sudah di atas 4,7 rata-rata semuanya. Ini sehingga kami tetapkan targetnya untuk balai besar semuanya di 2025 targetnya adalah 4,70. Nah, kemudian untuk balai POM ini kami bagi menjadi beberapa klaster. Klaster pertama ini yang IPP-nya sudah di atas 4,93 di 2024. Ini kami berikan target di 2025-nya 4,70 gitu ya. Kemudian untuk Balai POM yang IPP 2024-nya di atas 4,8 kami berikan target 4,65. Kemudian Balai POM yang IPP 2024-nya di atas 4,7 kami berikan target 4,75 ya kami berikan target 4,60. Untuk Sofivi 4,72 di 2024, kami berikan target 4,55 di 2025. Kemudian 3 balai Tarakan, Sanggau, Bau-Bau kami berikan target 4,51. Kemudian ND dan Tasikmalaya kami berikan nilai 4,40. Kemudian ini ada beberapa balai baru ya
kami berikan target 4,20. Kemudian Bima, Banyumas, dan Dumai ini di klaster terakhir di Balai ini kami berikan target 3,75. Dan seterusnya sampai Loka ya. Untuk Loka ini untuk yang di tahun 2024 sudah prima. Tanah Bumbu dan Bungo sudah di atas 4,6. Di 2025-nya kami targetkan 4,40. Untuk Belitung, Morotai, dan Buleleng kami berikan target 4,05. Kemudian ada 5 Loka kami berikan target 3,75. Kemudian ada 8 Loka kami berikan target 3,60, dan Aceh Selatan yang di tahun 2024 masih 2,31 kami berikan target 2025-nya 3,51. Nah, kemudian untuk 3 Loka baru, Sambas, Belu, dan Sumba Timur, ini pada keseluruhan periode Lenstra tidak menjadi target IPP BPOM karena ini secara klasifikasi gitu ya baru meningkat di tahun 2023 menjadi Loka, dan secara sarpras gitu ya dan maturitas penyelenggaraan tusinya juga ini belum seperti lokal lainnya gitu ya, sehingga tidak menjadi pembagi target IPP BPOM, walaupun tetap kami berikan target dan kami lakukan evaluasi penyelenggaraan layanan